Kita sudah sampai di PN Jakarta Utara. Saat ini saya sedang antri sidang. Ketemu dengan rekan sejawat. Namanya Mr. Fau. Halo Bro Pau. Lagi nunggu sidang apa nih? Lagi nunggu sidang masalah perusahaan sih. Oh, soal perusahaan ya. Nah, ngomong-ngomong teman-teman pangku hukum, kita mau bahas tentang salah satu konflik pertanahan. Boleh. Ya. Nah, kemudian, ini dia narasumber kita yang ganteng. Nah, ini kan kadang dalam konflik pertanahan, Bro Pau, Iya. ini ada kepemilikan sebuah bidang tanah itu dua surat, baik sertifikat ataupun AJB-nya. Nah, ini kalau yang seperti itu menurut Bro bagaimana nih? Pertama-tama sih untuk membuktikan hal tersebut boleh melalui pengadilan ya. Boleh melalui pengadilan, tapi dengan syarat bahwa memang cara membuktikan sertifikat itu, walaupun dia beda tahun, dia yang duluan yang punya sertifikat ataupun dia yang lama, itu pertama kali yang harus dilihat adalah dasar daripada pengurusan sertifikat itu sendiri. Oh gitu, ya. Nah, apakah dia punya historisnya, apakah dia dari jual beli sebelumnya, apakah ke ahli waris, apakah berasal dari surat giri, Eikendom. Ya kan, ya Eikendom kan ada dua, ya. Eikendom Indonesia dan Eikendom biasa, Ya. yang ditinggalkan dari zaman Belanda. Eikendom itu maksudnya apa sih? Itu surat petakan tanah yang dimiliki, hak kepemilikan zaman penjajahan Belanda dulu. Jadi sekarang masih ada ya? Masih ada sampai sekarang. Okay. Dan itu bisa dijadikan sebagai bukti awal sebagai historis daripada pengurusan sertifikat. Apabila memang historinya ada di sana ya? Ada di sana. Baik, kalau begitu, nah kemudian mengenai tentang misalkan ada dua kepemilikan AJB atau sertifikat A, itu bagaimana bisa terjadi ya? Biasanya sih kejadian itu tergantung orang-orang yang di lapangan sih yang ketahui, karena biasanya ada orang memang pembeli yang baik, tapi dia beli dari makelar yang memang mengaku-ngaku bahwa itu tanahnya dia. Itu dia. Nah, ini menarik nih. Kedua, dasar daripada pengakuan-pengakuannya itu bahwa mereka telah tinggal di situ, bahwa dia menguasai tanah itu, dan itu adalah hasil garapan, padahal memang itu bukan punya mereka. Oh gitu. Jadi kalau seperti itu tentu kan pembeli sendiri dirugikan ya? Kemungkinan besar itu dirugikan. Patut diduga. Memang patut diduga itu. Dan sebagai pembeli yang baik seharusnya harus mempertanyakan lebih spesifik mengenai tanah itu pada saat dia membeli. Iya. Pertama kali bukan hanya masalah pengakuan dan surat dari kelurahan dia telah menempati ataupun surat garapan, tapi harus mengecek terlebih dahulu baik di kelurahan dan kecamatan maupun di BPN, apakah lokasi daripada tanah itu sudah dimiliki orang lain atau tidak. Apakah dia pemilik yang sebenarnya atau tidak. Betul. Nah, jadi harus cermat kita dalam membeli sebuah bidang tanah ya. Iya, harus cermat. Harus cek di mana tadi? Selain di kelurahan dan kecamatan dan ke BPN juga. Untuk mengecek lokasi, apakah lokasi itu benar-benar milik daripada sang penjual tadi atau bukan. Iya. Ketika menjadi konflik pertanahan, nah ini kan tentu si pembeli ini ada dikatakan bahwa, dan ini berdasarkan hukum ya, pembeli dengan itikat baik. Nah, kemudian pada saat dia sudah membeli, ya kan, dia kan telah mengeluarkan biaya dan itu kan dianggap menjadi miliknya. Nah, kemudian gimana pihak yang lain lagi yang yang mengklaim milik dia juga, dan kemudian pembeli ini juga mengklaim milik dia. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya
pembeli itu di mana-mana memang kategorinya dia itikat baik. Oh, gitu. Nah, keaslian itu kan perlu dibuktikan dulu. Oh, iya. Harus dicek dulu dong ke, Iya. ke kecamatan, ya kan, kelurahan. Kalau memang Di- dia belum sertifikat ya. Ya, BPN kan pasti ada lokasi, nggak mungkin nggak ada. Iya, iya. Dan sampai sekarang juga, baik itu air kendong, girik, letter C, masih terdaftar kok di BPN, masih bisa dicek. Oh, masih bisa kebenaran, ya? Masih bisa Oke, dicek. oke. Oke, kalau begitu berarti dalam proses pembelian sebuah bidang tanah Iya. harus dicek kepada kelurahan, kecamatan, dan BPN agar calon pembeli betul-betul memastikan tanah yang dia akan beli ini adalah tanah yang tidak bermasalah dan penjual adalah penjual yang sebenarnya dan dia adalah pemilik yang sah gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih Mr. Pau atas kongko hukumnya. Siap. Semoga ini menjadi seperti moto kita, kongko hukum untuk masyarakat Indonesia. Semoga ini juga membantu masyarakat dalam mencari tahu soal-soal hukum yang ada di masyarakat. Oke, thank you kongko hukum. Nah, jangan lupa like, Komen dan subscribe. share untuk teman-teman yang lain supaya tahu juga, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Iya, iya, itu Oke. penting itu. Thank you.